I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Pada saat yang sama, mantel cahaya lembut dilepaskan di udara, membungkus Long Hao Shen dan dua pemuda lainnya di dalamnya, dan mengangkut mereka ke platform, di samping teras tempat Rowlet berada. Han Qian berkata dengan suara rendah, dalam kapasitas Anda sebagai tiga pesaing pertama, Anda akan memiliki hak istimewa untuk dapat memilih satu rekan setim sebagai prioritas untuk pasukan Anda sendiri. Namun, semuanya akan berlangsung sesuai dengan aturan, dari awal hingga akhir. Anda tidak boleh berkomunikasi dengan cara apapun dengan orang luar, sampai tim terbentuk. Merasa sangat cemas, Long Hao Shen berkata dengan tergesa-gesa, Elder Saint Knight, bisakah saya mengatakan sedikit sesuatu kepada seorang teman saya, hanya beberapa kata. San Sui, Kaisar Roh dari kuil spiritual segera memberikan jawabannya, apakah kamu tidak mendengar kata-kata dari ksatria suci yang lebih tua? Ini adalah aturan aliansi, bagaimana kami bisa membiarkanmu melewati mereka? Awalnya, kuil lain merasa agak suram tentang fakta kuil ksatria mendapat dua tempat pertama, jadi tentu saja, sehubungan dengan aturan, mereka tidak akan fleksibel dengan Long Hao Shen. Long Hao Shen berbalik lagi, melihat ke Chair. Dia memiliki sesuatu yang sangat ingin dia katakan padanya, namun Chair tidak bisa melihatnya. Bahkan jika pandangannya bisa mengungkapkan dua kali lebih banyak, apakah itu berguna? Di bawah desakan anggota staf, Long Hao Shen akhirnya tidak punya pilihan lain selain pergi ke meja bundar bersama dengan Yang Wenzhao dan Muning. Han Qian menatap dengan bingung ke Long Hao Shen, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, karena kapasitasnya sebagai perwakilan aliansi. Sesuai dengan prosedur, dia berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga mendapatkan tiga tempat pertama. Untuk prestasi ini, Anda masing-masing akan memiliki kesempatan untuk memilih langsung satu orang sebagai rekan setim Anda di Demon Hun Squad masa depan. Selama pihak lain setuju, dia akan langsung menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis Anda. Long Hao Shen, kamu mendapat tempat pertama, jadi kamu akan menjadi orang pertama yang memilih. Mantel cahaya yang dilepaskan pada platform itu mengisolasinya dari semua pengaruh asing, tapi itu tidak berarti bahwa suara di dalamnya tidak dapat dirasakan. Tapi Long Hao Shen tidak mungkin mengetahui ini. Jika tidak, bahkan jika dia harus meneriakkannya dengan keras, dia pasti akan membiarkan masalah yang sangat penting yang ada di hatinya keluar. Long Hao Shen memandang Han Qian yang agak kusam, yang wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, sebelum melihat Chair, yang berdiri di baris pertama, saat tubuhnya sedikit bergoyang. Tidak peduli apakah itu 6 Master Aula tambahan, atau Yang Wenzhao dan Muning berdiri di sisinya, semua orang tidak bisa membantu tetapi memiliki keraguan. Apa yang dia ragukan? Mungkinkah, selain gadis itu, masih ada pilihan lain? Namun, bagaimana mungkin? Bahkan orang yang paling cerdas sekalipun tidak dapat menebak apa yang dia pikirkan. Justru demi dia gadis ini menyerah dua pertandingan berturut-turut. Kalau tidak, peringkat hari ini tidak mungkin seperti itu. Tatapan semua orang tertuju pada Long Hao Shen. Tapi baginya, semua ini terlalu mendadak. Dia tidak punya cara untuk memberitahu Chair idenya. Di luar dari mantel cahaya, Chair diam-diam berdiri. Dia juga merasa agak lesu, bukankah dia sudah membiarkanmu membuat pilihan? Mengapa dia tidak mengatakannya? Apa yang dia tunggu? Li Xin saat ini berdiri di belakang Chair, sementara Lin Xin juga berdiri di dekatnya. Pada saat ini, mereka semua merasa sangat gugup. Li Xin memahami Long Hao Shen dengan sangat baik, meskipun dia masih sangat muda, dia memiliki kualitas yang tidak akan dimiliki oleh banyak orang dewasa, kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, cinta, keadilan, 10 standar ksatria hampir semuanya bisa dilihat dalam dirinya. Dia tidak akan memilih penyihir yang tidak berguna ini, kan? Jika memang demikian, bagaimana dengan Chair? Lil, bro, Anda tidak akan menjadi penjahat, bukan? Melihat siluet rapuh ini, Li Xin diam-diam berdoa pada dirinya sendiri, tanpa sadar menjadi basah kuyup oleh keringat. Kondisi pikiran Lin Xin saat ini juga kompleks. Selama ini, dia telah melihat persaingan hari-hari ini. Ketika, pada saat itu, dia mempertaruhkan segalanya di Long Hao Shen, itu sebagai rencana tentatif selama 5 tahun kemudian, demi mewujudkan mimpinya. Namun,
Dia sama sekali tidak menyangka bahwa selama kompetisi ini, Long Haoshen benar-benar akan keluar sebagai salah satu bintang, mendapatkan tempat juara terakhir. Secara alami, dia juga tahu tentang dua pertandingan yang Chai'er serahkan, dan bisa melihat hubungan intim mereka. Saat ini, apakah Long Haoshen masih akan memilihnya? Jika itu bukan dia, pilihan mana yang akan dia buat? Lin Xin tidak tahu, dia tidak bisa memberikan jawaban langsung pada dirinya sendiri. Dalam kondisinya saat ini, pikirannya hampir kosong, dan melihat Long Haoshen berdiri jauh di peron, kelima inderanya benar-benar tercampur. Di sampingnya adalah teman wanita dekatnya, dan orang paling menonjol dari kuil assassin serta nomor satu dari generasinya, dan disebut Assassin Empress oleh semua pembunuh lain yang berpartisipasi dalam kompetisi, Chai'er. Di sisi lain, seorang mage yang tidak bisa menggunakan sihir ofensif yang mengandalkan keberuntungan dan licik untuk keluar dengan sukses selama penyisihan. Di satu sisi adalah orang yang harus dia lindungi seumur hidupnya, gadis yang menyerahkan semua kemuliaan demi dirinya. Di sisi lain, janji dipaksakan padanya. Lin Xin diam-diam merenung, dalam keadaan seperti itu, pilihan apa yang akan dia buat? Di atas panggung, Ying Suifeng merasakan kemarahan yang luar biasa, masih belum puas dengan pilihan yang dibuat Chai'er hari ini. Meskipun gadis ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan, dia mewakili kemuliaan kuil assassin. Demi yang lain, dia meninggalkan semua kemuliaan. Jika itu orang lain, Ying Suifeng pasti akan menghukumnya dengan berat. Namun, meskipun Chai'er berkorban begitu banyak untuknya, karena dia sekarang ragu-ragu terlepas dari segalanya, bisakah dia masih menyebut dirinya pria terhormat? Apalagi yang kamu tunggu? Cepat buat keputusan. Dalam amarahnya, Ying Suifeng benar-benar sedingin es, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini, berteriak dengan keras. Long Haoshen merasa benar-benar terguncang. Kembali ke akal sehatnya, dia akhirnya harus menghadapi kenyataan. Saat itu, dia sudah tidak bisa mengubah pikirannya lagi. Dengan erat mengepalkan kedua tinjunya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk berkata dengan suara yang dalam, "Aku memilih Lin Xin dari kuil penyihir." Apa? Gemuruh. Di atas panggung, semua orang menangis karena terkejut, dan di luar panggung, keributan besar terjadi. Secara bersamaan, tiga orang berteriak dengan sangat keras, kepala ksatria suci dari kuil ksatria, Han Qian, tuan pembunuh agung heroik dari kuil assassin, Ying Suifeng, serta pemimpin resimen sihir dari kuil mage, Lin Chen. Tiga master aula tambahan lainnya juga tercengang, tetapi pada akhirnya, masih berhasil mengendalikan diri. Apa katamu? Ying Suifeng mengambil langkah maju, meraih Long Haoshen dari armor roh kudus dan melepaskan tekanan yang sangat besar terhadap yang terakhir ini. Han Qian bergegas untuk mengambil langkah ke depan dan meraih bahu Ying Suifeng, "Jangan terburu nafsu. Haoshen, bukankah kamu membuat kesalahan? Bagaimana bisa?" Di samping, Sein Mage Lin Chen menatapnya, dengan cemas menunggu jawabannya. Dia sama sekali tidak berharap bahwa pilihan anak ini, harapan masa depan kuil ksatria dan juara kompetisi, adalah cucunya sendiri. Long Haoshen mengungkapkan pandangan yang menyedihkan, "Saya tidak salah. Pilihanku adalah Lin Xin dari kuil mage. Dia juga salah satu dari 60 pesaing teratas." Pertama kali Long Haoshen mengatakan dia memilih Lin Xin, Chai'er, yang awalnya berdiri dengan tenang tiba-tiba berubah kaku, wajahnya tampak tak bernyawa. Mencengkeram tongkat bambu dan mengencangkan tangannya, pada saat itu, yang bisa dia rasakan hanyalah pikirannya menjadi kosong, dan keenam inderanya telah lenyap sama sekali. Apakah saya salah dengar? Di dunia kosong itu, Chai'er mencoba bertanya pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana saya bisa salah mendengar suaranya? Pendengaran saya setidaknya 2 kali lebih baik dari orang biasa. Dia memilih Lin Xin. Lin Xin yang tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Lin Xin yang berada di subkelompok saya. Mengapa? Kata ini saat ini mengalir di Chai'er dengan kehadiran yang tak tertandingi. Bagaimana dengan janjinya? Dia berkata dia akan melindungiku seumur hidupnya. Tapi, yang dia pilih bukanlah aku. Mengapa? Sangat dingin, saya tiba-tiba merasa sangat dingin, sangat menyakitkan. Dari manakah perasaan dingin dan menyakitkan ini berasal? Mungkinkah dari hatiku? Sakitnya sangat parah, semua karena dia. Pemandangan yang berkedip di depan mataku awalnya semuanya hitam, tapi sekarang menjadi abu-abu. Mengapa? Chai'er, dengarkan aku, ada alasan mengapa Haoshen memilih Lin Xin, kamu harus mendengarkan penjelasanku. Li Xin dengan cemas berdiri di sisi Chai'er, memanggilnya. Namun, pada saat itu,
Chair sepertinya kehilangan jiwanya. Dia diam-diam berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, tapi sepertinya dia telah membuang semua yang berhubungan dengan dunia luar. Saat ini juga, deklarasi kedua Long Hao Shen ditransmisikan dari dalam mantel cahaya. Saya tidak salah, pilihan saya adalah Lin Xin dari kuil mage. Dia juga salah satu dari 60 pesaing teratas. Mendengar suaranya sekali lagi, Chair sepertinya sudah sadar. Namun, di saat berikutnya, rasa dingin yang intens langsung keluar dari inti tubuhnya. Li Xin, yang paling dekat dengannya, hanya bisa merasakan seolah-olah rasa dingin yang memuncak merobek jiwanya, saat tubuhnya jatuh kembali tanpa sadar. Bukan hanya dia, pesaing lain di sisi Chair juga mundur dengan sangat cepat dan ke segala arah. Puff! Tongkat bambu di tangan Chair tenggelam di tanah, hingga hanya pegangannya yang terlihat. Wah, darah muncrat dari mulutnya. Sedikit demi sedikit, tubuhnya menjadi mati rasa. Chair, siluet ramping muncul tiba-tiba, seolah merobek ruang pada saat bersamaan. Orang yang memegang tubuh lembutnya di pelukannya adalah orang tua kurus yang sebelumnya berada di gudang harta aliansi. Kamu keparat. Saya akan membunuh kamu. Cahaya berwarna hitam yang menakutkan tiba-tiba melintas di langit, saat kekuatan yang tangguh di puncak kekuasaan menyelimuti seluruh stadion, mengubah sinar cahaya menjadi gelap. Niat membunuh yang mencengangkan membuat wajah para elit dari 6 kuil besar pucat ketakutan, saat mereka mundur. Seperti bilah yang sangat tajam, pancaran hitam mencapai mantel cahaya yang menutupi platform dalam sekejap. Pada saat ini, pilar emas itu tiba-tiba hancur total, meski diameternya melebihi 30 meter, tapi bertentangan dengan semua dugaan, segera setelah pancaran berbentuk pedang hitam mencapai pilar cahaya, itu menghilang tanpa suara. Yang Hao Han, jika kamu berani mencoba menghentikanku, aku akan membunuhmu dulu. Tetua kurus itu benar-benar murka, niat membunuhnya yang tak tertandingi sampai terbentuk di punggungnya. Di belakangnya terkondensasi pisau besar dengan panjang 10 meter dan lebar 3 meter, saat pisau radiasi yang sangat dingin itu muncul tiba-tiba, beriak di sekelilingnya. Pada saat ini, di dalam pilar cahaya keemasan, tahta besar setinggi hampir 33 meter muncul, dengan penampilan yang agak bengkak. Di belakangnya didirikan permata yang tak terhitung jumlahnya, membentuk bentuk perisai yang mempesona di tengahnya. Aura tebal dan murni tersebar darinya, dengan kekaguman sebesar gunung. Di bawah pengaruhnya, niat membunuh yang kuat dari tetua kurus itu tidak memiliki cara untuk terus maju.